Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alna Maryama Sukanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Nadia Bunga Satria dari kelompok 19. Nah, di sini kami dari kelompok 19 program ASIK. Di sini kami menyatukan mata kuliah pemetaan kartografi dengan mata kuliah pemrograman. Nah, judul dari poster kami ialah Deformasi Gunung Anak Krakatau dari data menggunakan DINSAR dan penggunaan set scan sonar untuk mengetahui daya hamburan akustik dasar laut dan geologi Selat Sunda. Di sini terdapat latar belakangnya, yaitu dalam sejarah. Nah, letusan Gunung Krakatau di tahun 1883 itu menghasilkan 40 ton abu dan tsunami setinggi 40 meter. Nah, Krakatau yang meletus di tahun 1883 itu disebabkan oleh aliran piroklastik dari Gunung Krakatau yang mencapai atau melintasi lautan, yang menyebabkan ketidakstabilan kolom air dan tsunami susulan. Nah, semenjak tahun 1883 sampai saat ini, Anak Krakatau aktif. Pada tahun 2018, aktivitas Anak Krakatau kembali menimbulkan tsunami yang terletak di Selat Sunda. Nah, Gunung Anak Krakatau itu gunung api muda yang muncul di kaldera letusan dari Krakatau 1883. Nah, Gunung Anak Krakatau itu memiliki ketinggian 338 meter di atas permukaan laut. Menurut data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Geohazard. Nah, di sini kami menerangkan analisis deformasi Gunung Anak Krakatau dari metode Differential Interferometry Scientific Aperture Radar atau disebut DINSAR. Nah, dari data tersebut, tubuh Gunung Anak Krakatau itu berada pada fase konstruksi, menciptakan tubuhnya itu membesar. Nah, pada pengukuran yang dilakukan dalam bulan September di tahun 2018, menurut data Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Gunung Anak Krakatau memiliki evaluasi setinggi 338 meter di atas permukaan laut. Nah, pada tahun 2018, Anak Krakatau ini mengalami erupsi di tanggal 25 Juni 2018 sampai akhir tahun 2019 yang berupa erupsi Strombolian. Nah, erupsi yang terjadi pada Anak Krakatau mengakibatkan deformasi dalam permukaannya, mengalami dengan memakai teknologi penginderaan jauh sensor aktif. Deformasi yang terjadi pada Anak Krakatau bisa diketahui. Nah, metode yang kita pakai itu DINSAR yang menggunakan data gambaran Sentinel-1A pada bulan April 2018 Desember untuk mengetahui deformasi tampak tingginya vulkanik Gunung Anak Krakatau pada 2018 sampai 2018 November sampai dari data 2018 Desember. Nah, di sini Gunung Anak Krakatau mengalami perubahan sampai setinggi 338 meter dari data di tahun 2018. Nah, di sini kita menjelaskan set scan sonar itu alat observasi dasar laut yang memancarkan sinar secara horizontal dari kedua sisi penampang. Nah, sonar pemindahan dari samping pulsa akustik tentang rentang frekuensi 100 sampai 500 Kz. Semakin tinggi nilai frekuensi, maka semakin tinggi pula resolusi data yang dihasilkan. Nah, dari interpretasi citra scan sonar, pengolahan gambaran scan sonar berdasarkan dua tahap, yaitu real time processing dan post processing. Pertama, pengeras suara gema memancarkan gelombang frekuensi tinggi sehingga suara ini melambat melalui air dan mengenai suatu benda. Mengenai suatu benda. Nah, sinyal yang dipantulkan diterima oleh hidrofon dan ditampilkan pada layar yang menjelaskan sifat-sifat objek bawah air untuk mengetahui posisi jarak kedalaman air. Nah, yang dibutuhkan itu jarak panjang gelombang yang ditempuh gelombang suara tersebut.
Nah, di sini flow chart-nya dari set scan sonar. Pertama itu menyalakan scan sonar. Nah, di sini ada sensor ultrasonik membaca jarak. Jika tidak, motor akan berhenti berputar dan berlawanan arah jarum jam. Nah, jika iya, motor akan bergerak dengan searah jarum jam. Ia akan memantulkan sonar dan menghasilkan gema. Nah, di sini menghasilkan gema untuk 2D itu menginterpretasikan dasar laut objek yang ada menjadi representasi. Untuk yang 3D meningkatkan visualisasi bawah laut dan memberikan informasi jelas tentang topografi laut. Ini juga bisa backscanning. Nah, dan mematikan. Jika tidak, ia akan bertemu dengan mematikan switch off, dan jika ia sudah tidak diperlukan maka dimatikan dan sistem sonar akan berhenti. Nah, daya hamburan dasar laut dan geologis Selat Sunda ini hasilnya. Nah, nilai hamburan yang diberikan dasar laut biasanya memiliki intensitas tertentu, tapi ambang batas diperlukan merekam nilai hamburan balik dengan benar. Nah, dasar laut yang ingin Anda amati. Nah, hamburan akustik dasar batuan jauh lebih tinggi daripada dasar laut lumpur, menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada yang korelasi yang kuat antara frekuensi yang digunakan dengan nilai intensitas backscattering dari dasar laut, tergantung pada jenis batuan dan pasir kerang. Ini karena permukaan bas cenderung bertekstur energi akustik mengenainya, dan sedimen itu berpasir. Nah, dari nilai backscattering cenderung meningkat dengan meningkatnya frekuensi. Nah, Selat Sunda. Selat Sunda merupakan wilayah peralihan dari subsidi vulkanik pada pola morfotektonik yang menghasilkan penampakan geologis yang berbeda di antara Laut Jawa yang dangkal dengan kedalaman maksimum 50 meter dan Samudra Hindia kedalamannya 60 meter. Kedalaman dasar laut yang unik ini mencerminkan topografi parit, punggung, bukit, dan cengkungan dan perairan dangkal. Data profiling bawah tanah menghasilkan peta sebaran struktur geologi, zona stabilitas, dan zona rawan longsor. Nah, struktur geologi yang berkembang di Selat Sunda memiliki dua arah, yaitu barat laut tenggara dan timur laut barat daya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.